Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Ya, alhamdulillahirobbil alamin ya. Semoga semangat itu akan terus ada dan selalu ada, tidak mengenal waktu, mau pagi, mau siang, mau sore, mau malam ya. Pokoknya semangat itu harus senantiasa ada. Selama perjuangan ini belum berakhir ya, selama baju toga belum kita kenakan, selama ijazah belum ada di tangan, pantang untuk menyerah ya. Jadi harus selalu tetap semangat. Saya selalu mengingatkan untuk sama-sama kita memberikan afirmasi yang positif pada diri sendiri ya, bahwasanya apa yang ada di hadapan kita, apa yang ada di tangan kita, ini sudah menjadi jatah kita. Yang tentunya Allah tidak akan keliru ya, menempatkan jatah itu pada pundaknya siapa. Kalau memang dirasa sekarang ini kalian merasa berat, sebetulnya yang salah bukan pundak kalian, karena pundaknya sudah dianggap Allah itu mampu dan kuat. Tapi kalau ada yang merasa itu belum mampu kuat tuh sebenarnya mindsetnya saja atau belum yakin gitu ya. Sebenarnya pundak kita sudah sama-sama diasah atau sudah sama-sama diuji kekuatannya sama yang punya bumi dan seisinya ini ya, kalau kita ini dianggap mampu untuk melakukan apa yang sudah menjadi tugas dan amanah kita. Tentunya semua ini akan ada pertanggungjawaban ya. Jadi silakan bisa memberikan afirmasi yang positif ya, bahwasanya apa yang sedang kita jalankan ini memang diperuntukkan untuk kita yang spesial ya, spesial dalam tanda kutip, kuat dibandingkan dengan yang lain. Saya tidak akan menyalahkan kondisi, kenapa sih kalian kuliah sambil bekerja? Karena itu dianggap sebuah apa ya, nilai plus gitu ya. Artinya di kala yang lain mungkin tidak ada kegiatan lain ya selain kuliah, justru pada saat sekarang kalian diberikan kesempatan kuliah sambil mengerjakan sesuatu di luar tupoksi dari kuliah itu sendiri, itu adalah apa ya, sebuah keberkahan tersendiri ya, dan tentunya Allah tidak akan salah memilih pundak gitu ya. Pundak kalian itulah yang dianggap kuat. Tinggal bagaimana nanti kalian bisa menjalaninya supaya hasilnya tidak mengecewakan ya, dan tidak ada istilah tidak lulus di mata kuliah apapun itu. Oke, itu ya sekedar mengingatkan karena sebetulnya kita sama-sama mencoba untuk saling menguatkan ya, agar tidak ada satu atau dua di antara kita yang tertinggal. Masuk bersama, keluar pun nanti juga bersama. Jadi tidak ada yang tertinggal. Oke, untuk materi kita sore hari ini ya, seperti yang sudah disepakati bersama, bahwasanya memang untuk biokimia itu bab berkenaan dengan konsep dasar enzim, materi yang sifatnya ini adalah pendukung atau penunjang atau mata kuliah dasar ya. Sekiranya bisa dijadikan prioritas juga, karena bagaimanapun seluruh nilai yang nantinya akan kalian peroleh di setiap mata kuliah itu tidak akan mengenal mana itu mata kuliah dasar, mana itu mata kuliah inti. Yang jelas ketika sudah di rata-rata menjadi nilai akhir yang kita kenal dengan IPK, itu sudah melebur jadi satu. Jadi jangan sampai nanti ada satupun mata kuliah yang nilainya pas-pasan ya. Jangan sampai ada yang berprinsip, ah saya mah yang penting lulus Bu. Nilai C lulus, emang mau? Nah itu ya, karena nilai C itu memang dinyatakan lulus, tapi kalau menurut saya selama itu mata kuliah yang tidak bisa kita upayakan lagi ya, ya udahlah, kalau emang tidak bisa diupayakan ya mau gimana lagi ya. Tapi kalau selama masih bisa diupayakan ya jangan kita menerima keadaan yang cukup C itu tadi ya, karena itu akan mengganggu nilai-nilai yang lain gitu ya. Jadi IPK-nya tidak sesuai seperti apa yang diharapkan ya, termasuk biokimia. Walaupun tadi di awal saya sempat menyebutkan ini sebetulnya ada mata kuliah dasar pendukungnya sebelumnya ya, yang itu ada di semester 1. Karena kalau mengikuti aturan yang sebenarnya, ini ada di semester 2 ya. Jadi kalian tuh hebat semua. Bisa mengambil mata kuliah yang sebelumnya belum
mata kuliah pendukungnya itu belum diselesaikan. Tapi ini dilakukan secara bersamaan. Jadi harus kejar-kejar aja, harus pas ya. Jangan sampai nanti ada yang tertinggal. Baik, untuk konsep dasar enzim ya. Jadi sebetulnya yang akan menjadi capaian pembelajaran kalian itu adalah konsep dasar. Kalau berbicara masalah konsep dasar, memang sesuatu yang memang itu kata lainnya adalah pengantar ya. Memang tidak disampaikan secara detail, tapi paling tidak ini nanti akan menjadi bagian yang bisa memberikan pengantar ya untuk bab-bab selanjutnya, baik itu di mata kuliah biokimia itu sendiri maupun di mata kuliah yang lain ya. Nah, untuk pertemuan konsep dasar enzim ini hanya di plotting satu kali pertemuan. Itulah kenapa memang tidak sedetail seperti mungkin mata kuliah secara khusus ya, yang itu berkenaan dengan enzim, yaitu mata kuliah enzimologi. Itu kan kita tidak sedetail itu, tapi paling tidak bisa dipelajari di salah satu bab, yaitu di mata kuliah biokimia. Kenapa enzim ini harus masuk ya, ada di bab biokimia? Kita tahu bahwa biokimia itu adalah cabang ilmu yang mempelajari tentang biomolekul yang ada di tubuh makhluk hidup termasuk manusia ya. Apapun itu yang terlibat di proses metabolisme. Jadi enzim itu kita bisa menyebutnya sebagai bagian yang memang ada dan wajib ada di dalam tubuh manusia. Artinya, kalau dikatakan wajib, kalau sampai tidak ada, berarti tubuh manusia tidak akan bisa melangsungkan proses kehidupannya dengan baik. Berarti kan begitu vital sekali ya peran enzim itu. Apa coba proses dalam tubuh kita yang tidak membutuhkan enzim? Artinya dalam hal ini enzim itu mendominasi ya semua proses-proses metabolisme yang ada di dalam tubuh. Mau apapun itu, mau pencernaan, apalagi pencernaan ya yang memang lebih kompleks peran dari enzim dan lain-lain ya. Nah, kalau untuk historinya ya, saya rasa ini cukup dibaca saja sambil menambah wawasan kalian. Memang istilah enzim itu tidak langsung tiba-tiba orang menyebutnya enzim pada saat ditemukannya ya, karena kan pada saat itu proses ya, proses penemuan yang memang semuanya tidaklah mudah, apalagi dengan teknologi yang terbatas. Kalau sekarang sih sudah bukan hal yang mengkagetkan ya atau mengherankan, karena teknologi sudah semakin canggih untuk menemukan sesuatu, bahkan ukuran molekul sekalipun itu bukanlah hal yang sulit. Tapi kalau dulu itu sangat-sangat sulit ya. Artinya dalam hal ini kita wajib mengapresiasi ya segala proses penemuan-penemuan apapun itu yang di bidang sains, karena memang itu tidaklah mudah. Ya mungkin kalau sekarang kita ngelihatnya gitu aja kok wah gitu ya, karena sekarang bandingannya. Coba kalau dulu, kita pun kalau dihadapkan dengan kehidupan zaman dahulu kala, yang segala semuanya serba terbatas ya, tentu akan tidak bisa mengatakan demikian. Kalau sekarang mungkin iya, kita nggak bertatap muka saja bisa ketemu langsung melalui sesi Zoom. Mana ada dulu sesi Zoom seperti ini ya. Artinya ini sesuatu yang didasari karena adanya perkembangan teknologi yang kita nggak boleh apa ya istilahnya tidak ikut di dalamnya. Mau nggak mau ya kita harus mengikuti alur tersebut. Kalau tidak mau dikatakan gaptek ya, harus belajar. Apalagi yang udah emak-emak beranak 2, beranak 3 yang mungkin memulainya itu dari awal. Ya, jangan berkecil hati dengan anak-anak yang sekarang ya, apalagi yang Gen Z ini ya, pokoknya harus bisa menyesuaikan ya, nggak boleh gaptek gitu. Oke, mengingatkan lagi ya, ini sudah kalian simak ya di video. Jadi enzim itu tidak selalu apa ya istilahnya, bukan selalu ya, tidak tiba-tiba itu disebut dengan istilah enzim ya, karena dulu mungkin penyebutan istilah enzim itu masih sangat begitu susah ya, tapi paling tidak ini kita bisa mengindikasikan kalau memang itu adalah enzim. Karena awal mula dulu itu kan
Kalau orang-orang yang tradisional itu segala sesuatunya berkenaan dengan pemenuhan nutrisi atau pemenuhan kebutuhan pokok itu kan selalu mengupgrade ya bagaimana sih proses-proses pembuatan makanan yang sekiranya makanan itu awet kan gitu ya. Salah satunya adalah fermentasi. Jadi fermentasi yang dilakukan pada saat proses itu ya yang dikemukakan oleh Louis Pasteur karena memang pada saat itu adalah yang menjadi ahlinya gitu ya di bidang sains itu mengemukakan bahwa fermen itu adalah enzim yang itu diperoleh di dalam ragi ya. Kita tahu kalau ragi itu kan kumpulan dari jamur ya yang sifatnya itu adalah mikro. Jadi memang semuanya itu seiring berjalan dari penemuan satu bidang ke bidang yang lain. Nah, tentunya dalam hal ini itulah yang menyebabkan proses fermentasi itu sehingga akan mengkatalis ya fermentasi gula menjadi alkohol ya atau etanol. Nah, tentunya dalam hal ini sudah ada keyword di sana bahwasanya enzim itu sebagai katalis ya. Katalis itu maksudnya dia dapat mempercepat sebuah reaksi ya. Jadi bisa menghasilkan produk tertentu dari bahan yang tertentu pula. Misalkan tadi karbohidrat ya glukosa menjadi etanol. Nah, etanol ini adalah produknya. Sehingga dengan disusul beberapa ahli-ahli selanjutnya ya, tentunya yang saya sampaikan di sini itu tidak semuanya saya tulis, tapi paling tidak ini bisa menjadi gambaran bahwasanya semua itu berproses ya. Dari James Sumner ya, itu sudah berhasil mengisolasi dan mengkristalisasi enzim urease di mana enzim ini untuk saat ini itu sangat memberikan peran ya untuk mendeteksi urea di dalam sampel tertentu yang memang ini banyak dijumpai di industri, di kesehatan ya, karena kita pengen tahu apakah di produk tertentu itu yang seharusnya tidak ada ureanya justru ada ureanya. Tentunya ini tidak layak untuk dikonsumsi ya. Hingga akhirnya di apa namanya ditemukan adanya enzim-enzim lain ya yang memang itu sangat berperan penting ya dalam tubuh manusia khususnya dalam sistem pencernaan. Jadi mampu dikristalkan enzim, salah satunya adalah enzim pepsin. Kita tahu enzim pepsin sangat berperan penting ya dalam sistem pencernaan kita. Nah, ketika dikristalkan itu diidentifikasi bahwasanya strukturnya dalam bentuk protein. Ya, jadi memang untuk saat ini bukan hal yang baru lagi ya kalau kita sudah belajar berkenaan dengan enzim, memang enzim itu sebagian besar strukturnya tersusun dari protein dan lain-lainnya. Jadi itu adalah awal mula ditemukannya enzim meskipun tidak tiba-tiba disebut sebagai enzim. Tapi itulah ya wujud dari enzim itu. Meskipun pada saat itu masih sangat terbatas ya literasinya, info-infonya, tapi dengan seiring berjalannya waktu, bertambah dengan perkembangan teknologi yang semakin canggih, maka semuanya bisa dideteksi dengan mudah. Apalagi sekarang sudah ada alat-alat yang modern ya, yang bisa mendeteksi keberadaan enzim begitu. Baik, kita lanjut ke sesi review ya untuk pertanyaan yang bisa dikatakan pengantar ya, jangan sampai nanti menjawabnya tidak sesuai dengan apa yang sudah disimak gitu ya, karena ini merupakan pertanyaan pengantar yang simple gitu. Pertanyaannya adalah apa itu enzim? Nah, ini sebetulnya pertanyaan dasar ya, yang nantinya akan memberikan gambaran di awal dulu sebelum kita menelaah lebih lanjut ya, bagaimana karakteristik enzim, bagaimana kerja enzim, dan bagaimana mekanisme pembentukannya dan lain-lain ya. Baik, di sini dipersilakan ya yang sudah raise hand untuk bisa memberikan jawabannya ya, yang saya panggil namanya bisa dijawab ya. Di atas nama apa ini? Dewi Artika sama Rizka.
Oke, ada Dewi Artika? Ada, Ibu. Ya, baik. Silakan Dewi sama Rizka bisa menjelaskan pengertian dari enzim itu apa? Baik, Ibu, izin menjawab. Untuk definisi enzim adalah biomolekul dalam bentuk protein yang bertindak sebagai katalis terhadap senyawa yang dapat mempercepat adanya sebuah proses reaksi. Tanpa reaksi menjadi lengkap dalam reaksi kimia organik. Baik Ibu, izin melanjutkan. Menurut saya enzim adalah protein yang berfungsi sebagai katalis dalam reaksi kimia di dalam tubuh makhluk hidup. Enzim mempercepat reaksi kimia tanpa mengubah dirinya sendiri. Sekian, terima kasih. Oke, baik. Terima kasih jawabannya yang telah dijelaskan ya Dewi sama Rizka. Nah, ini sesuatu yang baik ya, bahwasanya dari perwakilan mahasiswa sudah bisa menjelaskan dengan baik ya definisi dari enzim. Jadi yang dijelaskan tadi itu sudah benar ya, karena ini menjadi pondasi awal ya, jangan sampai nanti pengertian enzim aja kita masih bingung ya. Ada beberapa keyword sebetulnya kalau kita berbicara terkait enzim ya. Pertama, kita bisa melihat karakteristik strukturnya, kemudian perannya apa di dalam tubuh kita ya, dan tentunya dalam hal ini nanti bisa dicontohkan dalam bentuk reaksi, mungkin tidak spesifik tapi paling tidak tahu gambarannya. Nah, di sini tadi sudah dijelaskan ya bahwasanya memang enzim itu merupakan bagian yang penting ya untuk metabolisme di dalam tubuh kita. Berarti sesuatu yang ada di dalam tubuh kita yang memang terlibat dalam proses reaksi kimiawi yaitu di metabolisme itu merupakan wujud dari biomolekul ya. Jadi biomolekul yang ada di dalam tubuh kita yang memang sebagian besar strukturnya itu adalah protein. Nah, kemudian secara spesifik ya, perannya atau memang kita sebut sebagai tugas utamanya itu sebagai pengkatalis ya, pengkatalis terhadap suatu senyawa yang nantinya ketika terjadi proses reaksi itu tidak lambat ya, atau bisa dikatakan mempercepat adanya sebuah proses reaksi ya. Namun meskipun dia mempercepat suatu reaksi yang memang ada di dalam reaksi tertentu, tapi yang perlu diingat dia tidak terlibat dalam reaksi tersebut. Netral ya, dia hanya sebagai perantara saja, sehingga dengan terbentuknya produk baru yang dibutuhkan oleh tubuh, dia pun tidak akan ikut campur di dalam produk itu dan dia bisa lepas dari proses tersebut kembali dan melanjutkan tugas-tugas yang lain. Mulia sekali ya, artinya dalam hal ini dia tidak terlibat secara khusus ya, dan kalaupun toh memang dia memberikan bantuan untuk mempercepat prosesnya, dia tidak akan mendapatkan imbalan apa-apa ya. Itu jadi ini sebetulnya filosofi yang bagus ini, tinggal sebetulnya dalam hal ini kita tidak boleh ya menyia-nyiakan bantuan orang lain gitu kan, selama bantuan itu sifatnya sangat memberikan pengaruh besar terhadap hidup kita ya, tentunya kita bisa memberikan sesuatu yang baik pula terhadap bantuan tersebut ya. Tapi kalau untuk protein, untuk enzim mungkin beda lagi konteksnya. Nah, di sini dalam hal fungsinya tadi ya atau perannya tadi, jadi enzim ini dia sebagai katalis. Oleh karena itu ada istilah dia akan mempercepat. Maksudnya apa? Dia akan mendorong perubahan substrat menjadi produk tertentu. Dia akan menstimulasi, ayo cepat terjadi proses, kan begitu, sehingga tidak membutuhkan waktu yang lama. Nah, ini terbayang sih bagi kita ya, bahwasanya semua sistem dalam tubuh kita ini, kalau prosesnya lambat, tentu kebutuhan-kebutuhan yang mendesak itu tidak akan terpenuhi, ya, terutama di sistem pencernaan, karena semuanya harus dilakukan dalam waktu yang cepat, tidak dalam waktu yang lama. Jadi kalau misalkan enzim itu membantu proses pembentukan produk tertentu, kita pilih dulu substratnya apa saja atau bahannya apa saja. Misalkan di sini contohnya bahannya X dan Y. Ketika ini terjadi reaksi, maka produknya hanya XY saja. Tidak ada
enzimnya. Jadi enzimnya sudah lepas secara otomatis setelah terbentuknya produk XY. Nah, kemudian ketika Y ditambah XC ya, ini juga nanti produknya adalah YXC. Artinya tidak akan ada enzim yang terlibat di antaranya. Nah, sekarang apakah bisa dibalik? Ketika produk tertentu akan diuraikan menjadi bahan-bahan lagi, maka tidak akan adanya unsur si enzim tersebut. Jadi kalau misalkan produknya adalah CZ saja ya berarti bahannya ya C dan Z saja. Dia di balik layar ya. Jadi kalau sampai ada orang yang punya tipikal sama seperti enzim itu, wah, saya acungi jempol banget ini ya. Jadi sangat luar biasa kebaikannya. Dia tidak mau dilihat oleh publik kalau sudah membantu gitu. Dia kerjanya di balik layar. Setelah semuanya selesai dia pergi. Nah, itu ya. Tapi ya jangan dipaksakan selalu begitu ya, karena nanti bisa diperalat oleh orang. Tentunya ini sangat merugikan ya, apalagi kalau sesuatunya itu sifatnya untuk hal bukan hal yang kebaikan ya. Oke, ada jeda untuk kumandang azan ya, di off-kan dulu. Kemudian yang kedua ya, bahwasanya enzim itu dia sifatnya spesifik ya, artinya hanya berlaku untuk suatu proses tertentu saja. Jadi selain dia bisa memiliki kemampuan untuk mempercepat reaksi, tapi tidak sembarang reaksi ya. Jadi dilihat kebutuhannya. Jadi dia tidak akan mungkin salah sasaran ya. Artinya dalam hal ini setiap enzim itu memiliki fungsi yang berbeda-beda. Misalkan kalau untuk sistem pencernaan, enzim amilase ya, enzim amilase yang itu ada di rongga mulut kita, yang mana akan mengubah karbohidrat menjadi glukosa atau bagian yang memang mudah diserap oleh tubuh kita. Nah, itu tidak akan bisa mengubah bahan-bahan yang lain, misalkan protein, lemak, itu nggak akan bisa. Jadi sifatnya itu spesifik. Nah, itu ya untuk pengertiannya. Jadi harapannya kalian sudah memahami pengertian dari atau definisi dari enzim ya. Nah, ini gambaran ya, gambaran bahwasanya enzim itu sifatnya dia spesifik. Jadi bentuk yang nantinya akan digabungkan itu harus sesuai dengan substratnya atau bahannya ya. Jadi dia tidak akan salah sasaran. Itulah kenapa tadi dia tidak akan bisa berperan terhadap reaksi lain kalau memang reaksinya hanya untuk tertentu saja. Karena memang sudah ada pengkelopan ya, jadi jodohnya tidak akan tertukar lah, bahasanya seperti itu. Kecuali kalau ada pihak ketiga ya, pihak pengganggu di mana atau ganti namanya, gue lupa yang lagi. kita kenal sebagai inhibitor. Ganti namanya di mana, weh? Kalau inhibitor itu tentunya akan menghambat ya proses reaksi itu. Jadi nanti posisi enzim itu akan kegeser. Makanya kita butuh koenzim atau kofaktor yang nantinya bisa mempertahankan posisi tersebut agar tidak ada pihak ketiga. Nah, itu. Oke, itu gambarannya ya. Nah, ini untuk struktur enzim. Jadi struktur enzim itu kompleks sekali ya. Bahwasanya ada bagian yang kita kenal sebagai apoenzim dan ada bagian yang kita kenal sebagai haloenzim ya. Kalau untuk apoenzim ini tersusun dari protein. Kalau haloenzim tidak selalu sepenuhnya protein, ada bagian protein dan ada yang non protein. Nah, tadi kan saya sebutkan di awal sebagian besar struktur enzim itu adalah protein. Artinya ada bagian yang memang itu bukan protein. Misalkan seperti logam, yang itu kita kenal dengan istilah kofaktor. Nah, kofaktor itu ada dua penggolongan ya. Ada prostetik, dia sifatnya terikat kuat pada protein ya. Koenzim itu tidak terikat begitu erat pada protein. Nah, nanti kita akan tahu ya bahwasanya yang saya sebutkan di awal tadi, kondisi enzim itu tidak selalu sesuai dengan substratnya ya. Apalagi kalau dalam kondisi kita kesehatannya tidak stabil ya. Kemudian dalam hal ini akan ada pihak ketiga atau yang kita kenal sebagai inhibitor
yang itu akan mengganggu proses mekanisme kerja dari enzim tersebut. Tapi bukan berarti tidak ada solusi. Kita bisa memberikan bahan-bahan lain yang untuk mengupgrade ya istilahnya kesehatan kita. Jadi tahu enggaknya lunglai tidaknya tubuh kita itu ya kita yang merasakan. Kalau sekiranya kita sudah mulai menunjukkan hal-hal yang tidak sehat dalam tubuh kita, sebetulnya itu sebuah sinyal ya kalau enzim kita yang berfungsi dalam tubuh kita itu butuh bantuan begitu agar tidak direbut posisinya oleh inhibitor itu tadi ya atau yang kita kenal sebagai radikal bebas ya. Oke, kita masuk ke pertanyaan selanjutnya ya. Tadi bisa dijelaskan di sini bahwasanya enzim itu terdiri dari apoenzim dan haloenzim. Nah, sekarang yang akan kita review itu adalah yang apoenzim ya. Apa itu apoenzim? Kemudian karakteristiknya seperti apa ya. Di sini saya persilahkan atas nama Gita. Kemudian Feby. Ada Gita dan Feby? Ada Ibu. Ya, silakan. Baik Bu, saya Gita Aprilia ingin izin menjawab apa itu definisi apoenzim. Apoenzim atau apoprotein merupakan bagian enzim yang tersusun atas senyawa protein dan merupakan jenis yang paling mendominasi dari semua struktur enzim yang ada. Terima kasih Bu. Oke, Feby silakan. Apoenzim adalah bagian protein dari enzim yang tidak aktif secara katalitik tanpa kofaktor atau gugus prostetik yang menyertainya. Untuk karakteristiknya sendiri, tidak aktif sendiri, lalu komponen proteinnya lalu terpengaruh oleh struktur 3 dimensi, dan yang terakhir membutuhkan kofaktor. Terima kasih, Bu. Baik, terima kasih jawabannya untuk apoenzim ya. Ini bagian dari enzim yang pertama yaitu apoenzim. Jadi istilah apoenzim itu merupakan bagian yang bisa dikatakan yang paling mendominasi ya dari struktur enzim. Jadi apa namanya bagian yang paling besar yang itu ada di dalam struktur enzim. Jadi enzim itu kan terdiri dari struktur senyawa protein ya, yang ini memang ada di semua struktur enzim ya. Jadi kalau sampai enzimnya tidak ada apoprotein atau apoenzim ya bisa dikatakan tidak normal gitu. Nah, di sini kita lihat bahwasanya kalau untuk apoenzim itu ada dua sisi yang berhubungan dengan substrat atau bahannya. Jadi ada sisi aktif, di mana sisi aktif ini yang nantinya untuk melekatkan si substrat itu yang akan bereaksi ya, dan nantinya akan membentuk produk sesuai dengan kebutuhan. Dengan adanya enzim tentunya akan membantu proses katalisnya. Ya, karena sebetulnya dalam hal ini kalau kerja dari enzim itu hampir mirip seperti puzzle. Jadi ketika bagian atau lekuk-lekuk dari puzzle itu tidak sesuai ya tidak berjodoh, maka mau bagaimanapun tidak akan bisa diklopkan atau tidak akan bisa direaksikan ya. Makanya memang sifatnya spesifik ya kalau untuk enzim. Kemudian ada sisi allosterik. Nah, kalau sisi allosterik ini dia berkaitan dengan kofaktor ya. Jadi yang nantinya dapat dipengaruhi oleh inhibitor kompetitif ya yang memang bentuknya seperti kofaktor. Nah, di awal tadi itu kan saya menyebutkan posisi enzim ini tidak selalu stabil ya. Artinya ada kalanya dia akan tergeser bagian enzimnya itu dengan inhibitor yang bisa menyebabkan kerusakan di dalam tubuh kita. Bisa dikata misalkan seperti polusi yang itu membawa radikal bebas gitu ya. Kenapa? Karena memang secara strukturnya itu sama dengan kofaktor gitu. Jadi mungkin lengah gitu ya, dianggapnya itu kofaktor, ternyata itu adalah inhibitor. Ketika sudah bereaksi, dia akan merebut posisi itu dan akan mengendalikan fungsi dari enzim sehingga tidak akan berperan dengan baik dari proses yang dilakukan. Itu yang pertama. Yang kedua, sifatnya dia termolabil ya, artinya dia tidak bisa berada di suhu yang tinggi. Karena strukturnya protein ya, karena mengingat protein ini kan gampang mengalami denaturasi ya ketika berada dalam suhu yang tinggi atau mudah rusak gitu.
Itu untuk yang apoenzim ya. Nah, sekarang yang kofaktor ya. Ini yang apoenzim tadi sudah dijelaskan. Sekarang kita akan mengetahui dulu terkait kofaktor. Apa itu kofaktor? Tadi disebut-sebut terus ya. Jangan sampai nanti ada yang nggak paham istilah kofaktor. Nah, karakteristiknya seperti apa ya? Di sini saya persilahkan atas nama Iman Akil. Ada Iman Akil? Ada, Bu. Oke, yang kedua Selira. Ada Selira? Ada, Bu. Ya, silakan. Apa itu kofaktor? Karakteristiknya seperti apa? Bergantian ya. Baik, Bu, izin menjawab. Kofaktor adalah molekul atau ion yang diperlukan oleh enzim untuk menjalankan aktivitas katalitiknya secara efektif. Kofaktor dapat berupa ion logam seperti Mg2+, Fe2+, atau Zn2, atau molekul organik dikenal sebagai koenzim, misalnya NAD+, atau koenzim A. Karakteristik kofaktor yaitu bersifat non-protein, kedua bisa berupa ion logam atau molekul organik, ketiga dapat terikat sementara atau permanen, keempat meningkatkan spesifilitas dan efisiensi. Baik, Bu, terima kasih. Oke, baik. Silakan dilanjut. Selira. Kofaktoristik itu adalah senyawa kimia non-protein yang diperlukan untuk aktivitas biologi protein, biasanya enzim, dan kofaktor juga dianggap molekul pembantu yang membantu dalam transformasi biokimia. Cukup, Bu. Oke, baik. Terima kasih jawabannya. Kita lihat di sini ya, istilah kofaktor itu sudah ada pada gambar ya. Jadi ini katalik site-nya atau titik aktifnya yang nantinya akan berikatan atau bereaksi dengan substrat. Nah, ini adalah kofaktor. Nah, kofaktor ini sebetulnya komponen enzim yang bukan protein. Ya, memang tidak sepenuhnya struktur enzim itu adalah protein ya. Namun dalam hal ini ada beberapa bagian yang bisa dikatakan kofaktor ini memiliki peran yang penting ya untuk enzim itu, bahwasanya ada beberapa karakteristik. Yang pertama, kofaktor ini dapat mengubah bentuk sisi aktif sehingga dapat ditempeli atau dilekati oleh substrat tertentu ya. Karena dia sifatnya itu fleksibel. Kemudian memiliki dua komponen utama ya, terdiri dari koenzim dan gugus prostetik. Jadi tadi saya sudah menyebutkan di awal istilah koenzimnya. Apa itu koenzim? Bedanya apa dengan gugus prostetik? Dari strukturnya saja sudah beda ya. Kalau koenzim itu strukturnya terdiri dari protein, kalau gugus prostetik itu non protein. Nah, kemudian kalau untuk yang koenzim, ini nanti kofaktor protein yang akan berikatan longgar dengan enzim. Dalam hal ini berperannya atau peran pentingnya ya untuk memulai dan menjalankan fungsi katalitik ketika akan berikatan dengan apoenzim. Nah, tentunya dalam hal ini ada upaya yang bisa kita berikan kontribusi untuk tubuh kita, karena memang sebagian besar untuk koenzim ini tuh bisa diambil dari vitamin. Ya, jadi kalau semisal dalam kondisi kita sedang kurang enak badan, itu bisa jadi enzim-enzim dalam tubuh kita itu atau koenzimnya itu harus ditambahkan ya agar tidak direbut posisinya dengan inhibitor ya. Makanya dengan adanya asupan vitamin. Sebetulnya kalau untuk vitamin kan tidak mesti harus banyak ya vitamin itu. Artinya dalam hal ini tuh selama kita tidak sakit ya, untuk kebutuhan sehari-hari itu yang penting cukup ya, tidak boleh berlebihan juga ya. Kemudian gugus prostetik
ini adalah kofaktor yang non protein ya. Nantinya dia akan berikatan dengan enzim yang nantinya akan membantu untuk proses reaksi ya, sama-sama sebagai pengkatalis. Namun dalam hal ini bentuknya karena bukan protein tetapi dia dalam bentuk molekul organik atau logam ya. Makanya sebetulnya tubuh kita pun juga butuh ion logam. Tapi dilihat dulu ion logamnya seperti apa ya, yang tentunya sangat memberikan peran ya untuk proses metabolisme dalam tubuh kita. Nah, karena ikatan yang erat dengan enzim ini, maka gugus prostetik ini sulit ya untuk dihilangkan dari enzim. Coba kita lihat ya. Kalau untuk gugus prostetik ya, ini memang sudah alami terbentuk atau puzzle-nya itu sudah tersetting gitu ya di dalam enzim. Tinggal nanti substratnya yang menyesuaikan. Jadi bentuknya harus seperti ini gitu ya. Kalau bentuk kayak apa puzzle-nya itu kalau memang bentuknya kayak gini, pasangannya juga lekukannya kayak gini. Tapi kalau untuk yang koenzim ini beda lagi. Kalau untuk koenzim itu yang menyesuaikan, jadi bentuknya ini sebetulnya tidak apa ya, bukan sesuatu yang seperti gugus prostetik tadi. Jadi nanti ini ada asupan gitu ya. Asupan yang memang disediakan secara khusus untuk si enzim tersebut. Ya, nanti kita akan uraikan ya untuk contoh-contohnya mana yang masuk ke dalam gugus prostetik, mana yang masuk ke dalam koenzim ya. Kemudian selanjutnya ini ada beberapa ya yang saya bisa berikan contoh, sebetulnya yang lain banyak ya. Peranan dari kofaktor. Tadi kan sudah disebutkan kofaktor ini ada koenzim, ada gugus prostetik, begitu ya. Nah, di sini ada beberapa contoh dari kofaktor ya yang berperan penting untuk tubuh. Di sini saya kasih contoh ada 10 ya. Berarti ada 10 mahasiswa yang saya berikan kesempatan untuk berpartisipasi aktif yang nanti bisa menyebutkan ya, kalau jenisnya sudah saya tuliskan semua di sini. Tinggal kalian menyebutkan jenis kofaktor ini tuh berada di enzim apa ya. Kemudian kofaktor ini di enzim tersebut fungsinya untuk apa ya. Ini semua sudah ada di materi tersebut, tinggal kalian mencatat ya untuk memberikan jawaban. Baik, di sini saya sebutkan nama-namanya ya dari sekian banyak kofaktor yang saya berikan contohnya ada 10 yang bisa dijawab ya. Yang pertama atas nama Lia, kemudian Rindi ya. Kemudian Tasya, kemudian Rosa, Nurul. Ini harapannya yang raise hand ada semua ini ya. Kemudian Indah Dwi. Terus Nabila. Putri Mezi. Cika. Terus Sabrina. Oh, Nabila ada 2 ya. Ini Nabila Febrianti yang tadi. Terus Sabrina. Oke, atas nama Lia ada ya. Lia, Rindi, Tasya, Rosa, Nurul, Indah Dwi, Nabila, Putri Mezi, Cika, dan Sabrina. Silakan. Sesuai dengan pembagiannya masing-masing ya. Untuk Lia FE atau FE 2+ atau FE 3+, Rindi CU 2+. Ini kok ada 2 ZN? Sebentar. Oh, sorry. Ini ada yang double ya.
Oke, silakan yang nama-namanya tercantum: Lia, Rindi, Tasya, Nurul, Indah Dwi, Nabila, Putri Mezi, Cika, dan Sabrina. Ada semua ya di Zoom? Silakan. Ada Bu, izin menjawab Bu, atas nama Lia. Kofaktor nomor pertama Fe2+ atau Fe3+. Enzimnya itu oksidase sitokrom katalase peroksidase. Berfungsi yang pertama berperan dalam absorpsi besi, 2 mengkatalisis oksidasi dan reduksi sihokrom atau molekul oksigen, 3 menetralkan H2O2 yang merupakan sisa-sisa metabolis saat oksidasi, Bu. Terima kasih. Oke, baik. Dilanjutkan selanjutnya. Izin menjawab, Bu. Cu2+, nama enzimnya oksidase sitokrom. Fungsinya Cu2+ yaitu tirosinase yang mengkristalisasi reaksi oksidasi tirosin menjadi pigmen melanin. Keterangannya itu tembaga berperan dalam aktivitas enzim sitokrom sebagai kofaktor bagian enzim tirosinase dan sitokrom oksidase. Yang kedua itu tirosinase mengkristalisasi reaksi oksidasi tirosin menjadi pigmen melanin, pigmen gelap pada kulit dan rambut. Udah Bu, sekian. Oke, baik. Selanjutnya. Selanjutnya Zn2+ itu enzim dari polimerase DNA, anhidrasa karbonik, dan dehidrogenase alkohol berfungsi bekerja pada reaksi pembentukan aldehida dari alkohol, Bu. Oke, selanjutnya. Siapa yang Mg 2+ tadi? Nurul Hidayah. Izin menjawab Bu, Nurul Hidayah. Untuk kofaktor Mg2+, nama enzimnya yaitu heksokinase 6-fosfatase glukosa yang berfungsi sebagai mengkatalisa pemindahan gugus fosfat dari ATP ke glukosa. Terima kasih, Bu. Oke, kemudian Mn 2+, silakan. Izin menjawab Bu, Indah Lestari. Mn2+ berada di enzim arginase yang berfungsi untuk katalisis hidrolisis arginin. Terima kasih Bu. Kemudian K. Izin menjawab Bu. Enzim kinase pirufat. Fungsinya metabolenzim yang mengkatalisis reaksi dari fosfenol pirufat dan ADP menjadi ATP. Terima kasih, Bu. Ya, selanjutnya silakan Ni2+, apa ini? Izin menjawab Ibu, enzim dari Ni2+ adalah urase yang berfungsi yaitu mengkatalisis hidrolisis urea. Terima kasih Ibu. Oke, kemudian MO. Izin menjawab Bu, enzim dari MO itu ada reduktase nitrat, terus fungsinya mengkatalisasi perubahan senyawa nitrat atau NO3 menjadi NO2. Kemudian yang terakhir CI dan CA. Cl dan Ca, enzimnya itu amilase, berfungsi untuk memecah pati untuk menghasilkan gula sederhana. Baik, ya, terima kasih ya atas jawabannya. Ini adalah contoh ya, contoh yang memang kofaktor itu ada di dalam enzim ya. Enzimnya apa ya tergantung dari kofaktornya ya. Misalkan di sini enzimnya ada kofaktornya adalah Fe2+ atau Fe3+ ya. Ini enzimnya bisa dalam bentuk oksidasi sitokrom, dalam bentuk katalase atau dalam bentuk peroksidase. Ya, ini semuanya ada dalam tubuh kita. Yang mana kita tahu bahwa logam Fe ini merupakan logam besi ya, karena bagaimanapun kan tubuh kita butuh yang namanya zat besi.
Nah, secara umumnya zat besi itu merupakan komponen yang bisa meningkatkan hemoglobin di dalam tubuh kita ya. Jadi kalau sampai dia kekurangan Fe ya otomatis tidak akan terbentuk sel-sel darah merah yang itu kekurangan dari hemoglobinnya. Yang tentunya akan berdampak buruk ya untuk kesehatan sehingga akan mengurangi ya kadar dari darah yang ada dalam tubuh kita sehingga menyebabkan anemia. Begitu pula dengan yang lainnya ya bahwasanya misalkan seperti menetralkan H2O2 ini adalah sisa atau zat toksik ya di dalam tubuh kita. Jadi kalau tidak diubah menjadi senyawa lain, maka akan menumpuk dalam tubuh kita sehingga bisa menyebabkan kerusakan-kerusakan yang berkelanjutan ya karena berupa racun itu tadi. Sehingga harus diubah oleh enzim tertentu ya yang ini peran dari enzim peroksidase ya. Tentunya dalam hal ini pun sudah menjadi cukup untuk bukti ya bahwasanya kofaktor yang memang harus ada di dalam tubuh kita itu bukan main-main perannya. Karena dalam hal ini bisa memberikan pengaruh yang sangat signifikan untuk kerja enzim tertentu ya, tergantung enzimnya apa. Misalkan kayak Cu2+ itu enzimnya adalah oksidasi sitokrom sama tironase dan lain-lain ya. Silahkan nanti bisa dipahami atau bisa dibaca kembali. Baik, selanjutnya setelah tahu ya koenzimnya, kemudian ada juga yang itu berupa koenzim dalam bentuk vitamin ya. Nah, ini sudah saya tampilkan dalam bentuk tabel, nanti silakan bisa kalian baca ya. Jadi kalau kaitannya dengan vitamin, kita tahu bahwa ada penggolongan vitamin itu berdasarkan sifat kelarutannya. Ada yang mudah larut dalam air, ada yang larut dalam lemak ya. Nah, di sini saya ambil contoh, misalkan tiamin pirofosfat atau disingkat TPP ya. Ini bentuk koenzimnya yang mana dia aktif dalam proses enzimatik ya dengan adanya asupan dari vitamin gitu ya. Vitaminnya itu dalam bentuk tiamin atau vitamin B1 ya atau yang lain-lainnya ya. Jadi ini pun juga berperan penting ya dalam mekanisme kerja dari enzim untuk menjalankan fungsinya. Kemudian kalau untuk yang lemak, contohnya di sini retinal ya. Retinal itu adalah bisa diasup dari vitamin A yang kaitannya untuk proses kesehatan mata ya, untuk proses penglihatan atau yang kita kenal sebagai untuk kesehatan mata kita. Jadi berbagai asupan vitamin A bisa dalam bentuk vitamin A yang sudah jadi atau bisa diasup dari berbagai bahan makanan yang memang mengandung vitamin A atau vitamin-vitamin yang lain ya, tergantung dari karakteristik kofaktornya atau koenzimnya ya. Kemudian, nah sekarang kita akan belajar mengenai cara kerja ya. Cara kerja enzim itu ada dua metode ya, dua teori ya. Yang pertama teori lock and key ya. Jadi silakan ada dua mahasiswa yang bisa menjelaskan di sini apa sih yang disebut dengan teori lock and key untuk bisa menjelaskan cara kerja enzimnya ya. Ini maksudnya gembok dan kunci ya. Jadi sudah bisa ketebak tuh kalau enzim itu ibarat gembok dan kunci itu gimana caranya gembok bisa ngebuka dengan kunci itu syaratnya apa gitu ya. Oke, di sini saya persilakan ya atas nama Anissa. Kemudian Septi Anggraini. Ada Anissa dan Septi Anggraini? Ada, Bu. Oke, silakan bisa menjelaskan istilah teori lock and key pada mekanisme kerja enzim. Cara kerja enzim dari teori yang lock itu dengan analogi kunci yang cocok dengan lubang kunci. Ada dalam teori ini ada 4 spesifikasi, yaitu spesifikasi
enzim, ikatan substrat, sama reaksi kimia dan pelepasan produk. Teori ini menekankan penting kesesuaian bentuk antara enzim dan substrat dalam proses katalisis. Cukup, Bu. Oke, dilanjutkan. Baik, Ibu. Untuk cara kerja enzim berdasarkan teori lock and key itu prinsipnya adalah enzim dan substrat bergabung bersama untuk membentuk kompleks seperti kunci yang masuk dalam gembok. Di dalam kompleks tersebut, substrat dapat bereaksi dengan energi aktivasi yang rendah. Setelah bereaksi, kompleks lepas dan melepaskan produk serta membebaskan enzim. Oke, baik. Terima kasih atas penjelasannya ya. Ini kalau pada gambar ini sudah terlihat dengan jelas ya. Ibarat kata kenapa disebut istilah teori lock and key ini dicetuskan oleh ahli yang bernama Emil Fischer ya pada tahun 1894. Jadi dengan adanya teori ini kita bisa mempelajari kerja dari enzim ya. Kita tahu bahwa bentuk molekul substrat ya dengan sisi aktif enzim itu diibaratkan atau dianalogikan seperti kunci dan gembok gitu ya. Harus ada kecocokan ya tentunya. Dalam hal ini ditemukan adanya sisi allosterik ya, yang mana dia bisa menyebabkan kerja enzim itu meningkat atau menurun ya. Nah, kalau sisi allosterik ini berikatan dengan inhibitor, nah ini kalau ngomongin inhibitor itu berarti pihak ketiga ya, maka konfigurasi enzim itu akan berkurang aktivitasnya, dia akan menurun. Tapi kalau sisi allosterik ini dia berikatan dengan aktivator ya, penggiat gitu ya, maka enzim itu akan kembali aktif itu. Jadi prinsipnya enzim dan substrat itu bergabung bersama membentuk kompleks ya, seperti kunci dan gembok ini, kunci dan gembok ya. Jadi kalau semisal bentuknya ini tidak sama dengan apa yang sudah terpasang pada gemboknya ini atau sebaliknya, maka tidak akan bisa klek gitu ya, bahasa itu ngebuka pintu gitu ya. Jadi dalam hal ini harus ada kecocokan ya. Nah, di dalam kompleks substrat itu dapat bereaksi dengan energi aktivasi yang rendah. Nah, setelah bereaksi, maka kompleks itu akan lepas dan melepaskan produk serta membebaskan enzim. Itulah tadi saya di awal menyebutkan enzim itu tidak akan terlibat di dalam pembentukan produknya dan itu akan menjadi produk, tidak. Tapi setelah membentuk produk, maka enzim itu akan memisahkan diri dan akhirnya bebas gitu ya. Tidak ada beban untuk terikat di dalam produk itu. Itu. Jadi kalau semisal ini adalah enzimnya, ini adalah bentuk aktifnya, ini substratnya, maka seperti puzzle. Jadi substratnya itu dia menyesuaikan dengan bentuk sisi aktifnya. Sama halnya dengan gembok itu tadi, jadi rigi-riginya ini pun juga harus sama ya dengan apa yang tersetting di dalam enzim itu atau gembok itu ya. Nah, ini juga bisa menggambarkan dari kerja enzim ya. Jadi ini adalah enzim di mana ini adalah sisi aktif. Ini bahannya, substratnya, bentuknya harus klop gitu ya. Bentuknya ini ujungnya runcing, ini tumpul, harus sama plek gitu. Ketika sudah menempel tidak ada bagian-bagian yang tidak bisa dijoinkan ya. Semuanya sudah terpasang dengan rapi. Terjadilah proses reaksi dengan bantuan enzim itu tadi sehingga terbentuk produk. Nah, setelah produk terbentuk maka bisa lepas ya, dan enzim kemana enzim? Ya tidak akan masuk ke dalam produk-produk itu. Enzim pun akan bebas juga melepaskan secara mandiri ya. Ini kalau berdasarkan teori lock and key ya. Kemudian ada teori lagi. Teori induced fit model ya. Ini silakan dua mahasiswa bisa menjelaskan bedanya apa dengan yang lock and key tadi. Atas nama Eni. Kemudian ada Reina. Ada Eni dan Reina? Ada, Bu. Ya, silakan.
teori ini memiliki sisi aktif enzim yang merupakan bentuk yang fleksibel. Nah, pada saat substrat bertemu dengan enzim, maka sisi aktif enzim menyesuaikan substrat sehingga cocok dan terbentuk kompleks enzim substrat. Mempertimbangkan fleksibilitas protein, kemudian enzim itu menyebabkan sisi aktif yang mengubah konformasinya sehingga cocok dengan substratnya. Contohnya enzim amilase pada substrat amilum. Terima kasih. Oke, baik. Selanjutnya. Siapa tadi selanjutnya? Reina, ada Reina? Kalau tidak ada, saya ganti. Bu. Kalau tidak ada, benar tidak ada ini Reina? Saya ganti atas nama MAD. Ada MAD? Ada, Bu. Oke, silakan. Bentar, Bu. Teori kerja enzim berdasarkan teori into-depth fit model dalam mempercepat reaksi enzim kimia dengan perubahan bentuk aktifnya. Ini pakai langkah-langkahnya nggak, Bu? Ya, sesuai dengan ininya aja, cara kerjanya bagaimana gitu. 1. Pengikatan substrat. Yang 2. Menyesuaikan bentuk enzim. 3. Pembentukan kompleks enzim hingga substrat. 4. Pelepasan produk. Teori ini lebih dinamis dibandingkan teori kunci dan gembok karena menunjukkan bahwa enzim bersifat fleksibel dan dapat menyesuaikan diri selama proses katalisis. Terima kasih, Bu. Oke, baik. Ya, sudah disebutkan tadi ya, kalau untuk teori yang kedua ini bisa dikatakan dia lebih fleksibel ya atau dinamis dibandingkan dengan yang lock and key tadi yang memang kalau tidak sesuai ya sudah gitu ya. Artinya mutlak tidak bisa dijoinkan untuk reaksi. Tapi kalau untuk yang teori ini, sisi enzim itu bentuknya fleksibel, sehingga pada saat substrat itu bertemu dengan enzim, maka sisi aktif enzim itu akan berubah, menyesuaikan substratnya. Waduh, ini tipe orang yang, kalau orang ya, fleksibel gitu ya. Jadi mau ketemu siapa saja tidak masalah ya. Mau bisa menyesuaikan. Tapi kadangkala ini menjadi hal yang kelemahan ya, artinya kan tidak bisa menentukan sebetulnya tuh maunya yang seperti apa gitu ya. Kalau kita sekedar mengikuti substrat atau bahan, ya bahan itu kan macam-macam ya, jadi kita tetap harus fleksibel gitu. Nah, tapi dalam hal ini kalau memang kondisinya butuh dan segera, memang tidak bisa kalau kita hanya berdasarkan seperti lock and key tadi. Kalau nggak cocok berarti ya lepas gitu ya, tidak bisa. Tapi kalau untuk yang induced fit model ini, jadi ya menyesuaikan antara enzim, sisi aktif enzim dengan substrat yang nantinya dibutuhkan, sehingga tidak akan seperti puzzle itu tadi yang mutlak harus bentuknya sama plek gitu ya. Sehingga dengan adanya sifat fleksibel itu, konformasi dari substratnya itu bisa kita capai gitu ya, sehingga dalam hal ini lebih mudah untuk bisa diterapkan. Nah, contoh-contoh enzim yang bekerja secara fleksibel itu misalkan seperti enzim amilase ya, yang itu pada bahan atau substratnya adalah amilum ya.
Oke, itu untuk mekanisme kerja. Nah, sekarang kita akan mereview untuk sifat-sifat enzim ya. Ini sudah saya bagi menjadi 3 ya. Ada sifat enzim itu sebagai katalisator, sebagai yang bekerja secara spesifik, dan bersifat reversible. Berarti saya butuh 3 mahasiswa untuk bisa berpartisipasi menjelaskan ya maksud dari sifat enzim itu apa. Baik, yang saya panggil namanya ada Nyoman Diana, kemudian ada Eka Rizky, kemudian ada Nur Rohman. Ada semua di sini? Nyoman Diana ada? Ada, Bu. Eka Rizky ada? Nur Rohman ada? Ada, Bu. Oke, silakan berturut-turut nanti dari enzim sebagai katalisator, enzim bekerja secara spesifik, dan enzim bersifat reversible. Silakan. Sifat enzim sebagai katalisator adalah mengubah laju reaksi tanpa ikut bereaksi. Kecepatan reaksi dapat meningkat sampai 10 kali lipat. Contohnya, enzim katalisator yang mengandung ion besi Fe mampu menguraikan 5 juta molekul hidrogen peroksida H2O2 per menit. H2O2 hanya dapat diuraikan oleh atom besi. Tetapi, satu atom besi akan memerlukan waktu 300 tahun untuk menguraikan sejumlah molekul H2O2. Dengan satu molekul katalis yang mengandung satu atom besi diuraikan dalam 1 detik. Sudah, Bu. Oke, baik. Dilanjutkan dulu untuk yang kedua. Bekerja secara spesifik maksudnya? Sebuah enzim bekerja secara spesifik. Enzim tertentu hanya bisa mengadakan perubahan pada zat tertentu juga. Dengan kata lain, enzim hanya bisa mempengaruhi satu reaksi dan tidak bisa mempengaruhi reaksi lainnya yang bukan bidangnya. Satu enzim akan khusus untuk satu substrat saja. Cukup, Bu. Oke, kemudian enzim bersifat reversible, silakan. Enzim bersifat reversible. Enzim tidak dapat menentukan arah reaksi, tetapi hanya mempercepat laju reaksi mencapai kesetimbangan. Misalnya, enzim lipase dapat mengubah lemak menjadi asam lemak dan gliserol. Sebaliknya, lipase juga mampu menyatukan gliserol dan asam lemak menjadi lemak. Karena reversible, maka jumlah yang dibutuhkan sedikit. Sudah, Bu, cukup. Oke, baik. Itu adalah sifat-sifat umum ya dari enzim. Artinya dalam hal ini ada sifat-sifat yang tuh berlaku untuk semua enzim. Yang pertama, enzim sebagai katalisator. Jadi kalau suatu zat yang dia tidak bisa sebagai katalisator berarti bukan enzim. Karena dalam hal ini enzim itu bertindak sebagai katalisator. Dengan adanya reaksi yang terjadi di dalam tubuh kita tanpa adanya enzim itu tentu prosesnya akan sangat begitu lama ya. Dengan adanya enzim maka bisa meningkat 10 pangkat 7 kali lipat ya. Jadi lebih cepat daripada normalnya. Jadi kalau dilihat di sini ya reaksi yang tanpa katalis itu energi aktivasinya itu lebih tinggi ya jaraknya. Ini energi aktivasinya dibandingkan dengan yang laju reaksi dengan katalis dia lebih cepat gitu ya. Dan produknya pun juga yang dihasilkan sama. Kalau tanpa katalis ya nanti produknya juga yang dihasilkan sama dengan yang dengan katalis. Tapi yang membedakan itu adalah energi aktivasinya itu akan jauh lebih singkat dibanding dengan yang tanpa katalis ya. Itu kalau yang ada dalam tubuh kita. Kalau semisal itu di industri-industri, misalkan industri pangan, industri minuman yang memang untuk prosesnya butuh perubahan senyawa dari A ke B begitu ya, atau akan membentuk produk baru tertentu tanpa adanya enzim yang ditambahkan, maka reaksinya akan semakin lama sehingga akan menambah waktu, biaya dan operasional yang lain. Makanya dengan adanya enzim ini itu akan mempermudah proses itu
semua dan akan menghemat waktu, biaya dan lain-lain itu semua ya. Oke, di sini enzim contohnya ya, enzim katalase. Di sini di dalam katalase itu mengandung ion Fe ya, yang disebutkan tadi. Jadi ion Fe ini mampu menguraikan 5 juta molekul hidrogen peroksida. Ya, H2O2 ini kan merupakan zat racun ya di dalam tubuh kita. Jadi kalau nggak segera diubah menjadi senyawa hidrogen dan oksigen itu tentu akan menimbulkan atau menumpuk di dalam tubuh kita sebagai racun. Makanya dengan mempercepat reaksi itu ya tentunya butuh yang namanya enzim. Nah, dengan adanya enzim itu ya tentunya energi aktivasinya bisa dipersingkat ya dan tidak membutuhkan waktu yang lama. Yang kedua, enzim bekerja spesifik. Nah, ini sudah dijelaskan di awal tadi dan ditambahkan oleh penjelasan teman kalian tadi, bahwasanya dia spesifik terhadap reaksi tertentu, substrat tertentu. Jadi tidak bisa berganti-ganti pasangan ya. Artinya ini menjadi sesuatu yang bisa diambil pelajarannya gitu ya. Dengan sesuatu yang sifatnya sama itu tadi, maka prosesnya itu akan berjalan dengan baik gitu ya. Oleh karena itu enzim ini tidak akan salah sasaran. Nah, contohnya misalkan seperti amilase, ya itu substratnya ya hanya karbohidrat atau amilum, ya, tidak protein, tidak lemak atau tidak yang lain. Ya. Kemudian enzim bersifat reversible. Reversible itu artinya memang dalam hal ini enzim tidak bisa menentukan arahnya itu mau kemana sih reaksi ini, karena dia nggak akan dilibatkan dalam prosesnya. Bukan tokoh utama. Tetapi penting ya menentukan tokoh utama itu membentuk produk. Artinya dalam hal ini tugas utama dari enzim itu sebagai katalisator saja, mempercepat laju reaksi untuk mencapai keseimbangan ya. Nah, enzim ini tentunya kalau sifatnya reversible ya jumlahnya lebih sedikit dong, karena kan tidak terlibat begitu banget ya dalam proses reaksinya. Jadi ketika reversible itu artinya dia gampang dibentuk enzim kembali setelah proses itu selesai ya. Jadi tidak akan bergabung dengan produknya yang diharapkan. Selanjutnya tadi itu berkenaan dengan sifat-sifat enzim ya. Nah, sekarang faktor-faktor yang mempengaruhi enzim. Ini ada 6, sudah saya tuliskan di sini. Berarti ini ada 6 mahasiswa yang bisa memberikan jawaban ya. Yang pertama itu faktor suhu. Kemudian yang kedua pH. Yang ketiga konsentrasi enzim. Kemudian konsentrasi substrat, inhibitor kompetitif, kemudian inhibitor non kompetitif. Jadi ada 6 faktor-faktor yang mempengaruhi kerja enzim. Baik, ada 6 mahasiswa ya yang nanti bisa berpartisipasi aktif untuk memberikan jawaban. Di sini yang sudah raise hand ya, atas nama Bilkis, kemudian Suci, kemudian Elin, kemudian Revo, kemudian Desi Elia, Dita Eka. Oke, ada semua di sini. Bilkis ada? Ada, Bu. Suci? Ada, Bu. Elin? Elin ada? Ada, Bu. Kemudian Revo? Ada, Ibu. Desi Elia? Ada, Bu. Dita ada? Dita ada? Ada, Bu. Oke, silakan bisa menjawab sesuai dengan pertanyaannya masing-masing ya. Faktor-faktor yang mempengaruhi enzim untuk suhu, pH,
konsentrasi enzim, substrat, dan lain-lain ya. Silakan dimulai dari Bilkis. Setiap kenaikan suhu 10 derajat Celcius, kecepatan enzim akan menjadi 2 kali lipat sampai batas suhu tertentu. Substrat akan lebih sering bertumbukan dengan situs aktif ketika molekul-molekul bergerak cepat. Suhu terlalu tinggi justru menyebabkan enzim mengalami denaturasi. Sebagian besar enzim memiliki suhu optimal 35 sampai 40 derajat Celcius, mendekati suhu tubuh manusia. Oke, silakan dilanjut. Yang kedua. Ibu, pH mempengaruhi enzim terutama dengan mengubah struktur 3 dimensinya, mempengaruhi ionisasi, situs aktif, dan mempengaruhi kompleks enzim substrat. Setiap enzim memiliki pH optimum, dan di luar rentang ini, aktivitas enzim akan menurun atau berhenti karena perubahan struktur yang menyebabkan enzim tidak bisa berfungsi dengan baik. Terima kasih, Ibu. Baik, yang ketiga. Izin menjawab, Bu. Konsentrasi enzim adalah kecepatan proses metabolisme molekul substrat mengikuti konsentrasi enzim hingga mencapai kecepatan konstan. Kecepatan konstan akan tercapai jika semua substrat sudah terkait oleh enzim. Terima kasih, Bu. Izin menjawab, Ibu. Penambahan konsentrasi substrat akan meningkatkan kecepatan reaksi jika jumlah enzim tetap hingga mencapai kecepatan konstan. Kecepatan konstan akan tercapai jika semua enzim mengikat substrat. Terima kasih, Ibu. Oke, baik. Keempat, silakan. Ya, silakan. Keempat. Tadi siapa yang keempat ini? Revo. Sorry, kelima ya. Desi Elia sama Dita. Ada Desi Elia? Kayaknya Mbak Desi keluar deh, Bu. Mantap. Ya, Mungkin sudah. kendala sinyal, Bu. Selanjutnya dulu, Dita dulu. Dita ada? Ada, Bu. Izin menjawab, Bu. Inhibitor non-kompetitif adalah menempel pada sisi lain pada enzim, bukan di bagian sisi aktifnya, menyebabkan perubahan bentuk pada sisi aktif enzim. Otomatis substrat tidak akan bisa lagi berikatan dengan enzim karena bentuknya sudah tidak cocok. Laju reaksi pun menurun drastis. Contohnya pestisida dan paration yang menghambat kerja enzim dalam sistem syaraf. Terima kasih, Bu. Baik, oke. Terima kasih atas jawabannya. Tadi Desi Elia sudah gabung lagi belum? Kalau belum diganti saja ya untuk yang nomor 5. Sudah masuk itu, Bu, Desi Elia. Oh iya. Ibu, Desi Elia, maaf tadi silakan. keluar sendiri. Oke. Ya, yang kelima, inhibitor kompetitif
molekul penghambat yang bersaing dengan substrat untuk mendapatkan sisi aktif enzim. Namun setelah inhibitor menempati sisi aktif, enzim bebas dan produk tidak segera terbentuk sehingga jumlah enzim atau kompleks enzim substrat berkurang. Contohnya metreksat inhibitor kompetitif untuk enzim dihidrofolat reduktase. Oke, baik. Terima kasih atas jawabannya ya. Ini sesi terakhir ya dari materi konsep dasar enzim, ditutup dengan faktor-faktor yang mempengaruhi enzim. Yang pertama adalah suhu. Jelas ya, ini sudah di-spill di awal. Kalau sifat dari enzim itu kan menyerupai protein ya. Karena ada satu hal yang harus dipahami, memang seluruh bagian, hampir seluruh bagian dari enzim itu adalah protein ya. Namun tidak semua protein itu adalah enzim. Jadi jangan disalahartikan kalau semua protein pasti enzim ya. Nah, di sini ada karakteristik khusus dari enzim, bahwasannya dia sifatnya adalah termolabil. Artinya dia tidak akan bisa bertahan di suhu yang tinggi ya. Dia akan mengalami denaturasi atau kerusakan. Nah, tentunya dalam hal ini perlu kita pahami ya, bahwasanya ada suhu optimal yang dimiliki oleh enzim, yaitu kisaran antara 35 sampai 40 derajat Celcius saja. Ya, memang ini merupakan suhu normal pada manusia. Karena kalau tidak di suhu tersebut, itu kemungkinan besar akan mengalami kerusakan atau mengalami denaturasi. Ya, artinya dalam hal ini perlu kita perhatikan karakteristik dari enzim tersebut. Meskipun sekarang sudah banyak teknologi yang dikembangkan, terutama untuk industri ya. Bagaimana kalau kita ingin melakukan reaksi yang itu dalam suhu yang harus panas ya, harus suhu di atas 40 derajat Celcius. Nah, teknologi itu biasanya dikembangkan ya atas penemuan-penemuan enzim-enzim yang itu diperoleh dari makhluk hidup yang sifatnya adalah mikroorganisme yang itu berada atau habitatnya di tempat yang suhunya tinggi gitu ya, yang sekiranya itu bisa menjadi sumber ya untuk asupan enzim yang bisa dikembangkan, yang nantinya akan bisa bertahan di suhu yang tinggi. Ini diperuntukkan kalau di bidang industri ya. Namun kalau pada umumnya memang, apalagi kalau yang dalam tubuh manusia, itu tidak boleh lebih dari suhu normal manusia. Artinya akan mengalami kerusakan. Jadi sudah paham ya kenapa tubuh kita ini harus menyeimbangkan atau homeostasis ya. Ketika suhu lingkungan tinggi, itu tubuh kita tidak boleh terpengaruh ikut tinggi juga. Ya, kalau sampai ikut tinggi juga, waduh bahaya ini ya, banyak sekali enzim-enzim dalam tubuh kita yang bisa rusak ya. Yang kedua, pH ya. Dalam hal ini memang semua enzim, hampir semua enzim itu peka terhadap perubahan pH ya, baik itu yang sifatnya asam ya maupun sifatnya basah. Oleh karena itu ada range kisaran untuk optimal pH bagi enzim itu kisaran antara 6 sampai 8 saja. Namun ada beberapa pengecualian yang memang didesain kalau enzim itu bisa bertahan di pH yang rendah banget sama yang basah banget gitu ya. Nah, misalkan seperti pepsin, yang ini kebanyakan memang ada di dalam tubuh manusia ya, yaitu di sistem pencernaan ya, yang itu ada di lambung. Jadi memang pepsin ini didesain menyesuaikan dengan lingkungan lambung. Lambung kita ini kan asam ya, karena ada HCl-nya itu. Jadi kalau pepsinnya tidak didesain yang bisa bertahan di pH asam ya belum berfungsi sudah rusak duluan kan begitu. Makanya memang diprioritaskan yang bisa ada di dalam lambung itu adalah enzim-enzim yang bisa menyesuaikan pH-nya dengan pH yang ada di lambung ya. Yaitu pH-nya kurang lebih 2 ya. Ini termasuk sangat asam karena memang ada produksi HCl di sana ya. Kemudian konsentrasi enzim. Nah, dalam hal ini konsentrasi enzim juga sangat berpengaruh ya untuk kecepatan proses metabolisme
di mana molekul substrat ini mengikuti konsentrasi enzim hingga mencapai kecepatan yang konstan ya. Jadi kecepatan konstan itu akan tercapai jika semua substrat sudah terikat oleh enzim. Jadi jangan sampai ada substrat yang belum terikat oleh enzim ya, gitu artinya prosesnya tidak berjalan dengan baik. Jadi harus seimbang ya antara substrat dengan konsentrasi enzimnya. Jadi tidak berat sebelah atau banyak sebelah ya. Jadi jumlahnya harus sama antara enzim dan substrat begitu. Kemudian konsentrasi substrat ini masih ada kaitannya ya dengan konsentrasi enzim karena saling gitu ya. Nah, dengan adanya penambahan konsentrasi substrat itu akan meningkatkan kecepatan reaksi ya jika jumlahnya enzimnya tetap hingga mencapai kecepatan konstan ya. Jadi kecepatan konstan ini akan tercapai jika semua enzim sudah mengikat substrat, sudah selesai gitu ya tugasnya. Kemudian inhibitor kompetitif ya. Ya, bisa dikatakan pihak ketiga itu tadi ya. Jadi kalau seandainya di dalam tubuh kita ini ada zat-zat toksik yang masuk atau yang kita kenal sebagai radikal bebas, itu nanti akan bersaing ya dengan sisi aktif enzim, rebutan tempat dia atau rebutan sisi aktifnya gitu. Sehingga enzim akan mengalami penurunan ya dari kompleksitas enzim itu sehingga akan mengalami proses penurunan dalam proses reaksinya ya. Kemudian kalau untuk inhibitor non-kompetitif, dia menempel pada sisi lain pada enzim, namun bukan pada sisi aktifnya ya. Namun ya itu tadi tetap ada efeknya ya. Ini menyebabkan perubahan bentuk pada sisi aktif enzim dan otomatis substrat tidak akan bisa berikatan dengan enzim itu lagi dan tidak cocok ya, sehingga laju reaksinya akan menurun drastis. Ini terutama disebabkan karena zat-zat kimia yang bisa masuk dalam tubuh kita dan itu akan mengganggu proses enzimatik dalam tubuh kita. Misalkan seperti tidak sengaja kita ada asupan pestisida, ya memang tidak serta-merta tiba-tiba kita minum pestisida, itu namanya bunuh diri ya. Artinya dalam hal ini bisa terbawa oleh sumber-sumber pangan yang tidak dibersihkan dulu, tidak dicuci dulu, atau mungkin pemberian pestisida yang berlebihan ya dalam proses penanamannya. Nah, itu bisa masuk ke dalam tubuh kita sehingga bisa menghambat enzimatik. Atau rembesan air dari lingkungan pertanian yang itu banyak menggunakan pestisida sehingga dia akan terbawa oleh air dan akhirnya masuk ke dalam sumber air ya bagi pemukiman. Nah, itu bisa juga dikonsumsi oleh manusia tanpa disadari ya, sehingga bisa menghambat proses enzimatik di dalam tubuh karena sifatnya juga inhibitor, meskipun inhibitornya dia sifatnya non kompetitif karena tidak merebutkan sisi aktif dari enzim, tapi dia berada di sisi yang lain tapi tetap membuat enzim itu tidak dapat dikenali oleh substratnya karena bentuknya beda gitu ya. Oke, itu ya yang dapat kita sama-sama review untuk sesi perkuliahan biokimia kita sore hari ini. Semoga bisa dipahami dan kalau memang ada yang belum paham bisa dibaca lagi. Sebetulnya kalau untuk yang kaitannya dengan teoritis ini bukan hal yang sulit ya untuk mencari referensinya, apalagi sekarang itu ada aplikasi-aplikasi yang bisa segera menemukan jawaban gitu ya. Jadi ada teknologi AI gitu ya, yang kita butuh apa itu langsung brut gitu ya, langsung semuanya muncul gitu apa yang kita butuhkan. Nah, ini sesuatu yang memang satu sisi sesuatu yang sangat menguntungkan kita, jadi tidak repot-repot kita harus mencari referensi yang sifatnya itu harus dalam bentuk fisik gitu ya. Bahkan sekarang dalam bentuk non-fisik online itu juga bisa. Tapi jangan lupa, referensi kalau untuk formal yang nanti saatnya kalian menyusun untuk tugas akhir, itu tidak bisa berdasarkan AI begitu saja tanpa mencantumkan literaturnya atau referensinya. Dan itu harus jelas ya. Atau yang kita kenal dengan penulisan karya ilmiah itu harus sesuai dengan format dan ketentuan yang telah diberikan itu nanti ya, tapi paling tidak ada gambaran biar kalian terbiasa kalau menjawab sesuatu atau mengerjakan tugas itu dicantumkan menulis daftar pustakanya. Jadi nanti pada saat kalian menyusun tugas akhir
bukan hal yang asing lagi ketika dosennya minta mana ini rujukannya, mana ini referensinya gitu, tidak asal nyalin seperti tugas-tugas yang mungkin biasa dikerjakan. Oke, mungkin cukup dari saya untuk kita sama-sama mereview pembelajaran biokimia kita untuk bab konsep dasar enzim. Sampai sini ada yang ingin didiskusikan? Kalau untuk praktikum, karena mengingat jadwal untuk praktikum dan teori ini dibuat sama, jadi nanti akan ada info tambahan ya, bahwa saja saya tidak akan menggunakan jam teori untuk praktikum, tapi jangan khawatir, saya pun tidak akan menggunakan jam yang tidak ada jadwal kalian praktikum ya, karena saya menyadari itu hal yang sulit. Jadi nanti gambaran aja ya, saya akan menyelipkan untuk praktikum biokimia itu di mata kuliah yang memang ada jadwal praktikumnya ya. Untuk yang saya ampu itu ada mata kuliah farmakognosi praktikum. Itu kan sudah terjadwal ya untuk jamnya juga. Jadi nanti saya akan beberapa kali pertemuan itu menggunakan jam tersebut ya. Jadi tetap kalian praktikum farmakognosi juga praktikum biokimia agar tidak tidak membuat jadwal baru lagi yang tentunya itu sulit ya kalau kalian harus banyak menentukan hari bisa hadir ke kampus ya. Ikuti sesuai apa yang sudah tertera saja, nanti bagaimana cara kita pengaturannya ya. Oke, mungkin saya rasa cukup dari saya. Silahkan kalau dari kalian, kalau memang ada yang ingin ditanyakan. Oke, kalau tidak ada, mungkin cukup ya dari saya. Kita akhiri dengan membaca hamdalah bersama-sama. Ya, terima kasih dari saya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu. Sama.